Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hal ini sebagaimana diceritakan Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kediaman seorang sahabat Ansor, tiba-tiba terdengar panggilan seseorang dari luar rumah. "Wahai penghuni rumah, bolehkah aku masuk? Sebab kalian akan membutuhkanku." Rasulullah berkata, "Tahukah kalian siapa yang memanggil?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." Beliau melanjutkan, "Itu iblis, laknat Allah bersamanya." Umar bin Khattab berkata, "Izinkan aku membunuhnya wahai Rasulullah." Nabi menahannya. "Sabar wahai Umar, bukankah kamu tahu bahwa Allah memberinya kesempatan hingga hari kiamat kelak? Lebih baik bukakan pintu untuknya, sebab dia telah diperintahkan oleh Allah untuk ini. Pahamilah apa yang hendak ia katakan, dan dengarkanlah dengan baik." Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, pintu lalu dibuka. Ternyata dia seperti orang tua renta yang buta satu matanya. Di dagunya terdapat 7 helai rambut seperti rambut kuda. Taringnya terlihat seperti taring babi, bibirnya seperti bibir sapi. Iblis berkata, "Salam untukmu Muhammad, salam untukmu para hadirin." Rasulullah lalu menjawab, "Salam hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk terlaknat, apa keperluanmu?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa." Rasulullah berkata, "Siapa yang memaksamu?" Iblis menjawab, "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad. Beritahu Muhammad tentang segala tipu dayamu mulai dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya, demi kebesaran Allah." Iblis berkata, "Ya Nabi Allah, setiap apa yang engkau tanya aku bersedia menerangkan satu persatu dengan sebenar-benarnya. Tiadalah aku berani menyembunyikannya." Maka iblis pun bersumpah menyebut nama Allah dan berkata, "Ya Rasulullah, sekiranya aku berdusta sepatah kata pun, niscaya hancur leburlah badanku menjadi abu. Oleh karena itu, aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan, wahai Muhammad." Rasulullah lalu bertanya kepada iblis, "Kalau kau benar jujur, siapakah manusia yang paling kau benci?" Iblis menjawab, Kamu dan orang-orang beriman sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci." Rasulullah bertanya, "Siapa selanjutnya?" Iblis menjawab, "Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala." Rasulullah bertanya, "Lalu siapa lagi?" Iblis menjawab, "Orang alim dan wara, orang yang dapat membedakan antara halal dan haram." Rasulullah bertanya lagi, "Lalu siapa lagi wahai iblis?" Iblis menjawab, "Orang yang selalu bersuci dengan wudunya." Rasulullah bertanya lagi, "Siapa lagi wahai iblis?" Iblis menjawab, "Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluh kesulitannya kepada orang lain." Rasulullah bertanya, "Apa tanda kesabarannya?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, maka Allah akan memberinya pahala orang-orang yang sabar." Rasulullah bertanya lagi, "Selanjutnya siapa lagi wahai iblis?" Iblis menjawab, "Orang kaya yang bersyukur." Rasulullah bertanya, "Apa tanda kesyukurannya?" Iblis menjawab,
Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wahai iblis, seperti apa Abu Bakar menurutmu? Iblis menjawab, ia tidak pernah menurutiku di masa jahiliyahnya, apalagi setelah ia memeluk Islam. Dia begitu percaya atas kebenaranmu, bahkan engkau sendiri telah mengatakan, jika ditimbang seluruh isi dunia ini dengan amal kebajikan Abu Bakar, maka akan lebih berat amal kebajikan Abu Bakar. Rasulullah bertanya, lalu bagaimana Umar bin Khattab? Iblis menjawab, tidaklah berani aku pandang wajahnya karena dia sangat keras menjalankan hukum syariat Islam. Jika aku pandang wajahnya, maka gemetarlah segala tulang sendiku karena sangat takut. Hal ini karena imannya yang sangat kuat. Apalagi engkau telah mengatakan, jikalau adanya nabi sesudah aku, maka Umar boleh menggantikan aku. Rasulullah bertanya lagi, bagaimana menurutmu seorang Utsman bin Affan? Iblis menjawab, aku tidak bisa bertemu dengannya, karena lidahnya senantiasa bergerak membaca Al-Quran. Dia penghulu orang sabar, dan penghulu orang-orang yang mati syahid. Rasulullah bertanya lagi, lalu seperti apa menurutmu Ali bin Abi Thalib? Iblis menjawab, aku sangat takut karena kehebatannya dan kegagahannya di medan perang. Jika bangsa kami memandang beliau, maka terbakarlah kedua mata kami, karena dia sangat kuat beribadah kepada Allah, serta beliau adalah golongan orang pertama masuk agama Islam, dan tidak pernah menundukkan kepalanya kepada berhala. Rasulullah bertanya kepada iblis, apa yang kamu rasakan jika melihat seorang dari umatku yang hendak sholat? Aku merasa panas dingin dan gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hambamu bersujud satu kali kepada Allah, maka Allah mengangkat satu derajat. Jika seorang umatku berpuasa, tubuhku terasa terikat hingga ia berbuka puasa. Jika umatku berhaji, aku seperti orang gila. Jika umatku membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika umatku bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi penghalang antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Suara kuda perang di jalan Allah. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Rasulullah bertanya lagi, apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar. Apa yang dapat memukul kepalamu? Sholat berjamaah. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku-kuku manusia. Rasulullah lalu bertanya lagi, siapa temanmu wahai iblis? Pemakan riba. Siapa sahabatmu? Penzina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja. Sahabat beriman,
Iblis tidak berdaya di hadapan orang-orang yang ikhlas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, "Segala puji bagi Allah yang telah membahagiakan umatku dan menyengsarakanmu." Iblis segera menimpali, "Tidak, tidak, tak akan ada kebahagiaan selama aku hidup hingga hari akhir. Bagaimana kau bisa berbahagia dengan umatmu, sementara aku bisa masuk ke dalam aliran darah mereka dan mereka tidak bisa melihatku? Demi yang menciptakan diriku dan memberikanku kesempatan hingga hari akhir, aku akan menyesatkan mereka semua, baik yang bodoh atau yang pintar, yang bisa membaca dan tidak bisa membaca, yang durjana dan yang soleh, kecuali hamba yang ikhlas." "Siapa orang yang ikhlas menurutmu?" tanya Rasulullah. "Tidakkah kau tahu, wahai Muhammad, bahwa barang siapa yang menyukai emas dan perak, ia bukan orang yang ikhlas. Jika kau lihat seorang yang tidak menyukai dinar dan dirham, tidak suka pujian dan sanjungan, aku bisa pastikan bahwa ia orang yang ikhlas. Maka aku meninggalkannya. Selama seorang hamba masih menyukai harta dan sanjungan dan hatinya selalu terikat dengan kesenangan dunia, ia sangat patuh kepadaku. Tahukah kamu Muhammad, bahwa aku mempunyai 70.000 anak, dan setiap anak memiliki 70.000 syaitan. Sebagian ada yang aku tugaskan untuk mengganggu ulama, sebagian untuk mengganggu anak-anak muda, sebagian untuk mengganggu orang tua, sebagian untuk mengganggu wanita-wanita tua. Sebagian anak-anakku juga aku tugaskan kepada para jahil. Aku punya anak yang suka mengencingi telinga manusia, sehingga ia tidur pada sholat berjamaah. Tanpanya manusia tidak akan mengantuk pada waktu sholat berjamaah. Aku punya anak yang suka menabur sesuatu di mata orang yang sedang mendengarkan ceramah ulama, hingga mereka tertidur dan pahalanya terhapus. Aku punya anak yang senang berada di lidah manusia. Jika seseorang melakukan kebajikan, lalu ia beberkan kepada manusia lainnya, maka 99% pahalanya akan terhapus. Pada setiap seorang wanita yang berjalan, anakku dan syaitan duduk di panggul dan pahanya, lalu menghiasi agar setiap orang memandanginya. Syaitan juga berkata, "Keluarkan tanganmu." Lalu ia mengeluarkan tangannya, lalu syaitan pun menghiasi kuku-kukunya. Mereka, anak-anakku, selalu menyusup dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, dari satu pintu ke pintu yang lainnya, untuk menggoda manusia hingga mereka terhempas dari keikhlasan mereka. Akhirnya, mereka menyembah Allah tanpa ikhlas. Namun mereka tidak merasa. Tahukah kamu Muhammad, bahwa ada rahib yang telah beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Setiap orang sakit yang didoakan olehnya sembuh seketika. Aku terus menggodanya hingga ia berzina, membunuh dan kufur. Tahukah kau Muhammad, dusta berasal dariku. Akulah makhluk pertama yang berdusta. Berdusta adalah sahabatku. Barang siapa bersumpah dengan berdusta, ia kekasihku. Tahukah kau Muhammad, aku bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah, bahwa aku benar-benar menasehatinya. Sumpah dusta adalah kegemaranku. Ghibah atau gosip, dan namimah atau adu domba kesenanganku. Kesaksian palsu kegembiraanku. Orang yang bersumpah untuk menceraikan istrinya, ia berada di pinggir dosa walau hanya sekali dan walau ia benar. Sebab barang siapa membiasakan dengan kata-kata cerai, istrinya menjadi haram baginya. Kemudian ia akan beranak cucu hingga hari kiamat. Jadi semua anak-anak zina dan ia masuk neraka hanya karena satu kalimat, yaitu cerai. Wahai Muhammad, umatmu ada yang suka mengulur-ulur sholat. Setiap ia hendak berdiri untuk sholat, aku bisikan kepadanya waktu masih lama.
kamu masih sibuk. Lalu ia menundanya hingga ia melaksanakan sholat di luar waktu. Maka sholat itu dipukulkan ke mukanya. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku biarkan ia sholat. Namun aku bisikkan ke telinganya, lihat ke kiri dan kananmu. Dia pun menoleh. Pada saat itu aku usap dengan tanganku dan kucium keningnya serta aku katakan, "Sholatmu tidak sah." Bukankah kamu tahu Muhammad, orang yang banyak menoleh dalam sholatnya akan dipukul. Jika ia sholat sendirian, aku suruh dia untuk bergegas. Ia pun sholat seperti ayam yang mematuk beras. Jika ia berhasil mengalahkanku dan ia sholat berjamaah, aku ikat lehernya dengan tali, hingga ia mengangkat kepalanya sebelum imam, atau meletaknya sebelum imam. Kamu tahu bahwa melakukan itu batal sholatnya, dan wajahnya akan dirubah menjadi wajah keledai. Jika ia berhasil mengalahkanku, aku tiup hidungnya hingga ia menguap dalam sholat. Jika ia tidak menutup mulutnya ketika menguap, syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membuatnya menjadi bertambah serakah dan gila dunia. Dan ia pun semakin taat kepadaku. Kebahagiaan apa untukmu Muhammad? Sedangkan aku memerintahkan orang miskin agar meninggalkan sholat. Aku katakan padanya, kamu tidak wajib sholat. Sholat hanya wajib untuk orang yang berkecukupan dan sehat. Sedangkan orang sakit dan miskin tidak. Jika kehidupanmu telah berubah, baru kau sholat. Ia pun mati dalam kekafiran. Jika ia mati sambil meninggalkan sholat, maka Allah akan menemuinya dalam kemurkaan. Wahai Muhammad, jika aku berdusta, Allah akan menjadikanku debu. Wahai Muhammad, apakah kau akan bergembira dengan umatmu, padahal aku mengeluarkan 1/6 mereka dari Islam? Rasulullah pun bertanya kepada iblis, berapa hal yang kau pinta dari Tuhanmu? 10 macam. Apa saja? Aku minta agar Allah membiarkanku berbagi dalam harta dan anak manusia. Allah mengizinkannya. Berbagilah dengan manusia dalam harta dan anak, dan janjikanlah mereka. Tidaklah janji syaitan kecuali tipuan. Quran Surah Al-Isra ayat 64. Harta yang tidak dizakatkan, aku makan darinya. Aku juga makan dari makanan haram dan yang bercampur dengan riba. Aku juga makan dari makanan yang tidak dibacakan nama Allah. Aku minta agar Allah membiarkanku ikut bersama dengan orang yang berhubungan dengan istrinya tanpa berlindung dengan Allah. Maka syaitan ikut bersamanya, dan anak yang dilahirkan akan sangat patuh kepada syaitan. Aku minta agar bisa ikut bersama dengan orang yang menaiki kendaraan bukan untuk tujuan yang halal. Aku minta agar Allah menjadikan kamar mandi sebagai rumahku. Aku minta agar Allah menjadikan pasar sebagai masjidku. Aku minta agar Allah menjadikan syair sebagai Qur'anku. Aku minta agar Allah menjadikan pemabuk sebagai teman tidurku. Aku minta agar Allah memberikanku saudara, maka ia jadikan orang yang membelanjakan hartanya untuk maksiat sebagai saudaraku. Allah berfirman, orang-orang boros adalah saudara-saudara syaitan. Wahai Muhammad, aku minta agar Allah membuatku bisa melihat manusia, sementara mereka tidak bisa melihatku. Dan aku minta agar Allah memberiku kemampuan untuk mengalir dalam aliran darah manusia. Allah menjawab, silahkan. Dan aku bangga dengan hal itu hingga hari kiamat. Sebagian besar manusia bersamaku di hari kiamat. Iblis berkata lagi, wahai Muhammad, aku tak bisa menyesatkan orang sedikit pun. Aku hanya bisa membisikkan dan menggoda. Jika aku bisa menyesatkan, tak akan tersisa seorang pun. Sebagaimana dirimu, kamu tidak bisa memberi hidayah sedikit pun. Engkau hanya Rasul yang menyampaikan amanah. Jika kau bisa memberi hidayah, tak akan ada seorang kafir pun di muka bumi ini. Kau hanya bisa menjadi penyebab untuk orang yang telah ditentukan sengsara. Orang yang bahagia adalah orang yang telah ditulis bahagia sejak di perut ibunya.
dan orang yang sengsara adalah orang yang telah ditulis sengsara semenjak dalam kandungan ibunya. Rasulullah SAW lalu membaca ayat, mereka akan terus berselisih kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah juga membaca, sesungguhnya ketentuan Allah pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Iblis lalu berkata, wahai Muhammad Rasulullah, takdir telah ditentukan dan pena takdir telah kering. Maha suci Allah yang menjadikanmu pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin penduduk surga, dan yang telah menjadikan aku pemimpin makhluk-makhluk celaka dan pemimpin penduduk neraka. Aku si celaka yang terusir. Ini akhir yang ingin kusampaikan padamu, dan aku tak berbohong. Sahabat beriman, sampaikanlah risalah ini kepada saudara-saudara kita, agar mereka mengerti dengan benar apa tugas-tugas dari iblis dan syaitan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.